datang di channel Educam Indonesia. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk materi pengantar ilmu ekonomi. Soal nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2017. Indikator utama barang-barang yang semakin langka adalah A. Harganya semakin mahal. B. Peminat atau pembelinya semakin banyak. C. Pajak yang dikenakan terhadapnya semakin besar. D. Klasifikasi berubahnya dari barang primer menjadi barang sekunder. E. Pemerintah menjatah kuota pembeliannya. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah A. Harganya semakin mahal. Suatu barang dinyatakan langka karena jumlahnya sedikit, sedangkan jumlah permintaannya sangat banyak. Akibatnya, barang tersebut harganya menjadi semakin mahal. Lanjut, soal nomor 2, dari soal SBMPTN tahun 2016. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan kecuali A. Bencana alam, B. Peningkatan pendapatan, C. Keterbatasan sumber daya, D. Keterbatasan kapasitas produksi, E. Pertambahan penduduk. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah B. Peningkatan pendapatan. Kelangkaan adalah kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan. Faktor yang menyebabkannya yang pertama, bencana alam. Kedua, keterbatasan sumber daya. Ketiga, keterbatasan kapasitas produksi. 4, pertambahan jumlah penduduk. Jadi, yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah peningkatan pendapatan. Lanjut soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2014. Setiap anggota masyarakat di semua negara selalu dihadapkan pada masalah pemenuhan kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan A. Bagaimana cara menjual produksi yang dihasilkan? B. Barang apa yang akan diproduksi? C. Bagaimana cara mengemas produksi yang dihasilkan? D. Untuk apa barang itu diproduksi? E. Kepada siapa produksi itu dijual? Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah B. Barang apa yang akan diproduksi? Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah B. Barang apa yang akan diproduksi? Masalah ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah masalah jenis apa barang yang akan diproduksi. Selanjutnya kita ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2018. Sumbu vertikal dan horizontal kurva total utility menunjukkan A. Harga dan kuantitas barang, B. Barang X dan barang Y yang dikonsumsi, C. Jumlah modal dan jumlah tenaga kerja, D. Utility dan jumlah barang yang dikonsumsi, E. Utility barang X dan utility barang Y. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D. Utility dan jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi, sumber vertikal dan horizontal kurva total utility menunjukkan utility dan kuantitas barang. Lanjut soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2016. Peranata yang saling terkait atau tatanan untuk memecahkan masalah dasar ekonomi dalam suatu negara disebut A. Organisasi ekonomi, B. Aktivitas ekonomi, C. Sistem ekonomi, D. Prinsip ekonomi, E. Motif ekonomi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah C. Sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini merupakan cara suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab permasalahan dasar ekonomi modern. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Lanjut kita ke soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2015. Perdagangan yang terjadi karena adanya perbedaan opportunity cost antar negara merupakan penjelasan teori A. Absolute advantage, B. Comparative advantage, C. Competitive advantage, D. Economic advantage,
E. Cooperative advantage. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah B. Comparative advantage. Opportunity cost merupakan penjelasan teori comparative advantage, karena perdagangan antar negara bisa terjadi karena perbedaan biaya produksi. Lanjut soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2018. Tindakan seorang pengusaha kecil yang meminjam uang ke bank swasta untuk menambah modal usahanya merupakan contoh A. Prinsip ekonomi, B. Motif ekonomi, C. Sistem ekonomi, D. Politik ekonomi, E. Tindakan ekonomi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah B. Motif ekonomi. Jadi motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Lanjut soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2018. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi, pemerintah menerapkan kebijakan dalam bentuk pembatasan impor beras. Hal ini merupakan contoh A. Prinsip ekonomi, B. Kegiatan ekonomi, C. Motif ekonomi, D. Politik ekonomi, E. Sistem ekonomi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah D. Politik ekonomi. Nah, politik ekonomi merupakan cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran. Contohnya pembatasan kuota, impor, dan politik dumping. Lanjut soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2011. Prinsip ekonomi bagi produsen adalah cara-cara mencapai A. Output maksimum, B. Biaya minimum, C. Output maksimum dengan biaya minimum, D. Output tertentu dengan biaya minimum, E. Output maksimum dengan biaya marginal. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah C. Output maksimum dengan biaya minimum. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan minimum menghasilkan output maksimum. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SNMPTN tahun 2012. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah A. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia, B. Kelangkaan sumber daya ekonomi, C. Perilaku manusia yang rasional, D. Kesetiakawanan yang tinggi, E. Optimalisasi tujuan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah kesetiakawanan yang tinggi. Ilmu ekonomi ada untuk menjawab masalah kelangkaan sumber daya ekonomi, ketidakterbatasan kebutuhan manusia, perilaku manusia yang rasional, dan optimalisasi tujuan. Dengan demikian, rasa kesetiakawanan yang tinggi bukan hal yang penting bagi keberadaan ilmu ekonomi. Lanjut soal nomor 11 dari soal SNMPTN tahun 2011. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah A. Biaya dan hasil, B. Pendapatan dan kemiskinan, C. Kesejahteraan dan kemiskinan, D. Kebutuhan barang atau jasa dan pendapatan, E. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah E. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan sumber daya, sedangkan kebutuhan terus meningkat. Lanjut soal nomor 12 dari soal SNMPTN tahun 2009. Kurva yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran yang sama adalah A. Consumer Behavior Curve, B. Insequence Curve, C. Indifference Curve, D. Isocost Curve, dan E. Budget Line Curve. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah E. Budget Line Curve. Nah, Budget Line Curve ini kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Lanjut soal nomor 13 dari soal SNMPTN tahun 2009. Kegiatan produksi yang mengambil bahan bakunya langsung dari SDA tanpa harus mengubah bentuk tergolong kegiatan A. Agraris, B. Eksploratif,
C. Jasa, D. Industri, E. Ekstraktif. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah E. Ekstraktif. Nah, ekstraktif ini adalah kegiatan usaha yang bahan bakunya mengambil langsung dari alam, contohnya perikanan laut. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SPMB 2007. Dalam ilmu ekonomi, konsumen diasumsikan bertindak secara rasional, artinya A. Merespons stimulan positif dan tidak merespons stimulan negatif. B. Memaksimumkan tujuan terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. C. Tidak pernah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan ekonomi. D. Menggunakan seluruh informasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. E. Mampu bertindak secara cepat dan tepat jika dihadapkan pada suatu persoalan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah D. Menggunakan seluruh informasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Konsumen dikatakan bertindak rasional apabila setiap keputusan yang dilakukan telah melalui pertimbangan dan informasi yang lengkap. Konsumen dapat menerapkan konsep tindakan ekonomi atau melakukan prinsip ekonomi dalam setiap tindakannya. Lanjut soal nomor 15 dari soal SPMB tahun 2008. Keputusan perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar ditentukan oleh A. Ekspektasi profit, B. Hambatan masuk pasar, C. Teknologi, D. Jumlah perusahaan, E. Struktur biaya. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah A. Ekspektasi profit. Berdasarkan motif ekonomi bahwa setiap perusahaan beroperasi dengan maksud mencari keuntungan. Karena itu pun, keputusan setiap perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar ditentukan oleh ekspektasi atau tingkat pengharapan profit. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk materi pengantar ilmu ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.